saya Sabir Khaira. Karena ada beberapa request yang minta saya untuk bahas buku lebih detail, lebih panjang, lebih mendalam gitu ya. Makanya saya kali ini mau buat podcast yang isinya adalah mengupas tuntas sebuah buku, ya ibaratnya ngasih ringkasan-ringkasannya. Nah, buku yang saya akan kupas kali adalah buku ini, Guns, Germs, and Steel. Kenapa yang ini pertama? Karena terus terang ini adalah buku favorit saya sejauh ini gitu. Nah, jadi saya akan bahas buku ini semuanya secara detail, tapi sejujurnya yang pasti nantinya bisa jadi ada persepsi saya yang mungkin agak beda dengan persepsi anda semua gitu ya. Jadi ya bagusnya sih walaupun kalian nonton ini dan kalian belum baca bukunya, ya lebih bagus sih kalau kalian juga baca bukunya nanti gitu. Nah, saya akan mulai. Jadi seperti saya bilang, ini buku favorit saya, Guns, Germs, and Steel karya Jared Diamond. Jadi buku ini nyeritain tentang sejarah manusia selama 13.000 tahun ke belakang lah intinya. Jadi sejarah manusia ya ngomongnya di situ-situ aja sih sebenarnya. Jadi di kata pengantarnya si Jared Diamond ini udah cerita kenapa sih dia buat buku ini. Jadi dia buat buku ini yang pertama dia ingin menceritakan tentang sejarah manusia selama 13.000 tahun terakhir. Kemudian dia juga mau memaparkan bahwa kan yang diceritain ini sejarah manusia itu di seluruh benua gitu. Nah, dia ini mau nyeritain kenapa sih di semua benua itu kok sejarahnya itu beda-beda jalannya. Apa yang menyebabkan itu beda? Kok ada benua yang perkembangannya cepat banget manusianya, ada benua yang terbelakang banget, yang lambat banget perkembangan sejarahnya gitu. Kita lanjut lagi. Jadi awal mula si Jared Diamond ini menulis buku ini, jadi dia ini cerita gitu kan. Dia ini adalah seorang ahli biologi, tapi biologi kayak ke arah biologi sosial. Dia belajar dari kehidupan sosial dari spesies-spesies gitu kan. Jadi waktu itu dia meneliti di Papua. Nah, ngomong-ngomong Papuanya, saya nggak tahu terus terang Papua bagian mana. Karena saya pernah diprotes nih di review buku ini sebelumnya, saya diprotes, kok Papua sih bukannya Papua New Guinea gitu. Dia terus terang memang sih di buku ini ada menuliskan Papua New Guinea, tetapi ada satu bab di mana si Jared Diamond nyeritain kalau dia itu pernah ditemenin waktu dia neliti, dia itu pernah ditemenin oleh seorang penduduk asli pribumi Papua. Kemudian dia ditemenin juga oleh ibaratnya perangkat pemerintahan kayak lurah gitu, dan lurah itu orang Jawa katanya. Ya kalau perangkat pemerintahnya orang Jawa pasti Indonesia lah harusnya. Emang di Papua New Guinea kayaknya nggak mungkin lah gitu kan, lurahnya orang Jawa gitu kan. Jadi asumsi saya sih si Jared Diamond ini memang luas jangkauannya. Dia lihatnya di Papua New Guinea maupun di Papua Irian Jaya pada waktu itu. Kita balik lagi gitu ya. Jadi si Jared Diamond ini suatu hari neliti gitu, ditemenin oleh salah satu penduduk asli Papua, namanya Yali. Jadi Yali ini kata si Jared sih orangnya pinter gitu kan, orangnya penasaran dan senang gitu kan, diajak ngobrol enak. Kemudian Yali nanya sama si Jared, dia nanya, kenapa sih katanya orang Eropa itu mendominasi dunia katanya? Kenapa bukan orang Papua yang mendominasi dunia? Kenapa orang Eropa yang berhasil menaklukkan banyak banget benua-benua di seluruh belahan dunia? Kenapa bukan orang Papua gitu kan? Dan kenapa sih katanya di dunia ini ada kelompok manusia yang ibaratnya maju banget teknologinya, sementara ada yang bahkan mereka nggak bisa baca tulis, nggak ngerti, nggak tahu dengan yang namanya baca tulis gitu kan. Kemudian ada manusia yang punya teknologi, punya persenjataan lengkap, canggih, sementara ada juga di belahan dunia lain manusia yang sehari-hari masih hidup dengan tombak, dengan bambu, dengan kayu dan segala macam. Dan ada juga kelompok manusia yang sudah membentuk sistem politik yang sangat besar, negara-negara yang besar, sementara ada loh di belahan dunia lain yang ibaratnya itu ya kayak suku-suku pedalaman, suku Amazon, mereka masih hidup suku-suku gitu kan, memisahkan diri, mereka nggak tahu dengan dunia luar dan semacam itulah gitu. Jadi itu pertanyaan dari si Ali, kok bisa-bisanya sejarah tuh seperti itu katanya, kenapa nggak merata semuanya? Jadi ya dari situlah si Jared Diamond akhirnya dia kan nggak bisa jawab nih detail, dia jawabnya harus dipikirin gitu kan, ditarik sejarah ke belakang, makanya dia buat buku ini, Guns, Germs, and Steel gitu. Nah, kemudian ada beberapa teori kata si Jared, kenapa sih ada yang maju ada yang enggak gitu kan, kenapa orang Papua nggak maju, kenapa orang Eropa maju gitu kan. Jadi ada beberapa teori, ada orang yang menyebutkan bahwa katanya ada kemungkinan bahwa memang
ras atau suku tertentu itu memang punya genetik yang lebih bagus daripada suku yang lainnya. Jadi ya kayak dulu zaman Nazi, mereka kan menganggap bahwa ras Arya itu adalah ras paling unggul di muka bumi, makanya mereka mencoba untuk membasmi suku lain yang mereka anggap nggak bagus gitu. Nah, pernyataan ini sebenarnya keliru dan rasis banget gitu ya. Saya juga nggak ini sih, saya nggak setuju terus terang. Menurut saya nggak ada lah ras yang lebih unggul dibanding ras lain. Mungkin ada yang badannya lebih bagus, lebih besar gitu kan. Tapi kalau masalah keunggulan secara genetika, saya terus terang nggak setuju. Dan memang ini nggak bisa dibuktikan oleh penelitian apapun gitu. Jadi memang nggak ada teorinya kalau ada suku atau ras tertentu yang memang lebih unggul dari suku lainnya gitu. Kemudian ada juga pernyataan atau teori yang menganggap bisa jadi yang maju itu manusia-manusia yang maju itu karena kondisi geografis atau memang adanya sungai atau lembah gitu. Tapi pada kenyataannya rupanya ada sih wilayah-wilayah yang negaranya ibaratnya maju gitu ya. Maksudnya negaranya itu sumber daya alamnya bagus banget, geografisnya bagus, tapi dia nggak bisa lebih maju dari wilayah lain yang sebenarnya secara sumber daya alam di bawah dia gitu. Jadi ini pun agak terbantahkan. Nah, jadi makanya di buku ini sebenarnya akan dibahas kupas tuntas oleh si Jared Diamond sendiri. Kita lanjut ke bab 1. Jadi pertama kali buku ini setelah dia cerita latar belakang. Jadi buku ini pertama-tama menceritakan tentang, pada bagian 1 nyeritain tentang gimana perkembangan manusia selama 13.000 tahun terakhir dan gimana manusia itu menyebar. Jadi Jared Diamond menceritakan cerita 7 juta tahun sebelum Masehi gitu. Jadi 7 juta tahun itu sebenarnya manusia masih belum berbentuk manusia. Jadi ibaratnya masih zaman purba. Jadi manusia itu belum berbentuk seperti sekarang. Tapi lagi-lagi ini kalau kamu percaya dengan teori evolusi ya, karena memang secara ilmiah dari bukti-bukti yang ada, memang evolusi itu benar sih, emang ada gitu kan. Karena dari fosil-fosil emang kita itu dulunya nggak seperti ini, kemudian berkembang menjadi Neanderthal gitu kan, kemudian jadi manusia berevolusi. Jadi menurut teori evolusi, awal mula manusia itu ada 7 juta tahun silam sebelum Masehi, dan itu dimulai di Afrika, di benua Afrika. Kemudian manusia mulai menyebarnya kemana? Jadi kan Afrika itu kan agak di bawah gitu kan, agak di selatan. Di atasnya Afrika itu ada Eropa. Jadi setelah dari Afrika, manusia menyebar ke Eropa. Setelah dari Eropa itu di sebelah kanannya Asia. Jadi manusia ke Asia, ke benua Asia, nyebarlah ke Asia. Asia itu kan kalau ke atas itu ke wilayah Rusia, kalau ke bawah itu dia ada India, ada Indonesia, ada Filipina dan segala macam. Jadi ada yang nyebar ke arah Rusia, ke Mongol, Rusia segala macam. Ada juga yang menyebar ke bawah, ke Filipina, ke Indonesia. Nah, yang di Rusia mentok, ada laut, pemisahnya ada laut sedikit. Itu kalau ke sana dikit ke benua Amerika, ke wilayah Kanada. Jadi ada yang ke Kanada, sementara yang ke arah benua ke Indonesia itu kan kepulauan semua. Di sini agak lambat banget penyebarannya. Dan yang paling lambat itu di Papua. Setelah dari Papua tuh mereka agak mentok, banyak kepulauan dan di bawahnya ada Australia. Itu agak lama banget. Jadi karena kondisi itulah, benua terakhir yang didatangi manusia itu adalah benua Australia. Ya karena memang secara medan dia agak jauh dan agak susah gitu kan. Jadi Australia itu benua terakhir, dan Australia ini memang terkenal karena iklimnya yang geografisnya yang nggak bagus lingkungannya. Yang pertama dia itu panas, banyak gurun segala macam, dan di sana ada banyak banget binatang-binatang besar yang buas, tapi sekarang udah banyak punah sih sebenarnya. Jadi Australia itu emang benua yang sulit. Sementara tempat terakhir yang didatangi manusia itu, yang disinggahi manusia adalah Kepulauan Polinesia. Jadi kalau kalian lihat peta, Indonesia itu kan kepulauan tuh Indonesia. Jadi di arah Papua itu kan besar pulaunya. Kesana lagi itu ada banyak banget pulau-pulau kecil. Jadi kayak Pulau Seribu tapi menghamparnya lebih banyak lagi gitu kan. Jadi itu namanya Kepulauan Polinesia. Nah di situ itu terakhir kali manusia baru bisa mencapai di situ. Kapan? Jadi itu sudah bisa dicapai manusia pada tahun 500 Masehi. Jadi pada tahun 500 Masehi itu adalah tempat pulau-pulau Polinesia itu mulai dihinggapi oleh manusia. Dan siapa yang berhasil mencapai Polinesia itu adalah orang-orang dari suku-suku di Papua. Dan yang berhasil mencapai Australia pertama kali itu adalah juga orang dari suku-suku Papua. Yang mana itu zaman dulu gitu ya, zaman dulu
ya pasti perahu itu nggak kayak sekarang gitu kan. Jadi perahunya kayaknya cuma perahu kano gitu kan, perahu-perahu yang simple, yang cuma bisa 1-2 orang atau dikit-dikit lah gitu kan. Dan kalian bisa bayangin kan, mereka bisa menggunakan itu untuk nyebrang ke Australia, ke Kepulauan Polinesia itu. Jadi di situ saya sebenarnya agak-agak mikir, saya dari dulu terus terang bingung ya, kenapa sih ada lagu-lagu di kita gitu kan, nenek moyangku seorang pelaut gitu kan. Jadi saya bingung, emang nenek moyang gitu tuh pelautnya dari mana sih mulainya. Jadi saya tuh mulai mikir, jangan-jangan dari situ gitu ya. Orang Indonesia tuh dari zaman dulu aja dengan perahu sampan kecil gitu bisa mereka nyampe Australia, bisa mereka nyampe ke Polinesia. Ya itu sedikit lucu-lucuan di pikiran saya gitu kan. Jadi itu tadi yang paling terakhir itu di Australia benuanya, dan wilayah terakhir itu di Kepulauan Polinesia gitu. Nah udah, setelah itu manusia ibaratnya udah nyebar. Nah selama persebaran manusia itu, jadi sebenarnya ya tau lah, manusia itu kalau udah ngumpul mereka bisa buat kerajaan, bisa buat suku-suku yang lebih besar. Dan sebenarnya selama persebaran itu terjadi banyak banget benturan-benturan antara suku maupun bangsa gitu. Jadi ada banyak banget terjadi pertempuran-pertempuran ya dimanapun, di kerajaan manapun gitu kan. Dan yang paling hebat adalah jadi sebenarnya tujuan orang-orang itu bertempur adalah untuk menguasai sumber daya atau wilayah yang ditempat oleh suatu suku lain gitu kan. Nah, yang paling besar terjadi adalah di abad baru adalah penaklukan orang-orang Eropa atas benua Amerika. Jadi seperti kalian ketahui, benua Amerika itu kan dulunya bukan kayak sekarang dulunya, bukan orang-orang kulit putih. Sekarang kan kita tahunya orang Amerika itu orang kulit putih gitu kan. Padahal orang-orang Amerika asli itu dulunya ada orang-orang yang ya lihatlah, orang-orang Latin gitu kan, orang-orang Meksiko, orang-orang suku-suku Indian gitu kan. Itu orang aslinya. Nah, namun semenjak tahun 900-an Masehi itu orang-orang Eropa mulai bisa mencapai wilayah benua Amerika gitu kan. Jadi sebenarnya udah lama sih, udah dimulai dari semenjak tahun 986 itu dimulai oleh bangsa Viking. Seperti kalau kalian nonton film serial Viking itu, bangsa Viking itu emang selalu terkenal sebagai bangsa penjelajah dan penjajah gitu ya. Jadi mereka menjajah wilayah ke Amerika sana gitu kan. Namun waktu bangsa Viking ke Amerika, mungkin karena emang berat kali ya medannya menjelajah ke sana. Jadi mereka udah capek dan mereka males gitu kan kalau perang habis-habisan. Jadi mereka nggak terlalu menginvasi banget sih di benua Amerika. Namun pada tahun 1500, di mana mungkin manusia udah menemukan kapal-kapal besar. Kita aja udah mulai didatengin Belanda tuh waktu tahun itu. Belanda udah datang. Jadi asumsi saya pada tahun 1500 itu memang sudah mulai banyak kapal-kapal besar, kapal bajak laut segala macam. Dan pada tahun 1532 seorang jenderal dari Spanyol yaitu Francisco Pizarro itu akhirnya bertemu dengan Raja Atahualpa. Raja Atahualpa ini adalah raja raja terbesar lah ibaratnya waktu di Amerika, di benua Amerika gitu kan. Jadi ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik dari buku ini. Jadi ada cerita tentang penaklukan Francisco Pizarro dan Raja Atahualpa. Dan ini terkenal banget sebenarnya sih. Ini menurut saya cerita yang benar-benar spektakuler banget dan keren. Jadi ceritanya gini. Si Jenderal Pizarro datang ke benua Amerika, bawa 168 orang di dalam kapalnya gitu. Jadi dia nyampe, dia ketemu kerajaan, yaitu kerajaannya si Raja Atahualpa itu, di mana kerajaan itu punya 80.000 prajurit. Ini 80.000 itu prajurit, saya nggak tahu, kayaknya bukan penduduk deh, maksudnya 80.000 prajurit. Penduduknya bisa jadi jutaan gitu. Jadi bisa dibayangin, Pizarro punya 168 orang, Atahualpa punya 80.000 prajurit gitu. Jadi ceritanya orang-orang Spanyolnya kan maunya menaklukkan gitu kan, tapi nggak mungkin lah naklukin dengan orang sedikit ini. Nah, jadi kemudian mereka nyusun rencana, intinya besok mereka ketemu, antara Atahualpa dan Pizarro ketemu. Ya ketemu itu pasti ujung-ujungnya mungkin bisa jadi bentrok gitu kan. Ya kalau dari jumlah prajurit peluangnya kecil banget mereka bakal menang. Jadi H-1 Atahualpa itu sudah baris. Kata orang Spanyol jadi cerita, Atahualpa itu ada di tengah-tengah gitu kan. Dia tuh dikelilingi oleh lautan prajurit gitu. Jadi prajuritnya itu katanya 80.000, bayangin aja.
mereka nggak pernah lihat lautan manusia sebanyak itu. Jadi yang saya bayangin sih, kalau kamu pernah lihat video-video orang naik haji gitu kan, tapi bukan yang, kalau naik haji kan ada kan yang di bagian Ka'bahnya gitu kan, itu kan cuma sedikit yang bisa masuk kan, banyak sih tapi sedikit dibandingin semua jemaah yang ada. Jadi itu pun saya kebetulan pernah punya kesempatan gitu ya ke sana, dan saya lihat waktu terhampar di Mina gitu kan, orang-orang terhampar, dan itu sejauh mata saya memandang itu manusia semua gitu. Jadi saya mikirnya mungkin segitulah kira-kira jumlahnya. Jadi saya ngebayangin prajurit Spanyol itu melihat lautan manusia, sejauh mata memandang itu orang semua gitu kan, nggak ada kelihatan apa-apa. Jadi prajurit Spanyol terus terang H-1 melihat itu mereka gemeteran, mereka nggak bisa tidur, mereka ketakutan. Gimana caranya 168 orang bisa naklukin 80.000 prajurit tadi? Dan mereka tuh kompak, dan mereka bawa bajunya tuh seragamnya beda-beda gitu kan. Udah. Jadi ketika mereka ketemu, jadi Atahualpa itu ditemukan dengan pendeta. Setelah ketemu, mana utusan kamu? Pendeta maju. Pendeta ibaratnya ngajak Atahualpa, kamu harus masuk Kristen gitu kan. Setelah dia udah seperti itu, jadi Atahualpa menawarkan untuk Atahualpa nggak mau dan marah. Akhirnya pendeta nyuruh Jenderal Pizarro, dia nggak mau nurut pindah agama. Jadi kita harus lakukan yang kerasan, kita perang gitu kan, perang. Dan Pizarro dan strategi, mereka tiba-tiba muncul di suatu tempat dan mereka tuh udah bentuk formasi gitu kan. Tapi dengan 168 orang tadi gitu kan, keluar, ada yang bawa kuda, ada kavaleri, ada infanteri, dan disertai dengan tembakan meriam. Meriam keluar. Ternyata orang-orang di Amerika tuh nggak ngerti, ketinggalan peralatannya, senjatanya ketinggalan jauh. Mereka lihat meriam, kocar kacir semua, katanya pontang-panting. Atahualpa bingung lah, panik lihat prajurit pontang-panting. Mungkin mereka mikirnya dewa kali kan yang turun petir gitu kan, bisa ngelawan petir. Kemudian keluarlah para prajurit dengan kuda, dengan yang kavaleri segala macam. Orang Amerika rupanya nggak kenal dengan kuda, mereka bingung. Kok bisa ada binatang kayak gitu, bisa diperintah, bisa diperang gitu kan. Mereka ketakutan, kocar kacir. Ya mungkin ibaratnya kalau kayak kita gitu kan, kita ngelihat orang tiba-tiba keluar naik naga gitu kan, kita juga pasti shock gitu kan. Ya ini kuda gitu kan, kuda, jadi mereka kocar kacir. Akhirnya apa? Atahualpa berhasil ditangkap oleh Spanyol, oleh si Pizarro, dan prajurit Spanyol berhasil membantai ribuan orang-orang Amerika pribumi asli. Dan yang terjadi ya udah kemenangan besar banget. Atahualpa ditangkap, mereka dapat tebusan, emasnya banyak banget, dan setelah itu udah mereka berhasil menaklukkan Amerika dengan 168 orang itu. Bayangin aja gitu kan. Dan setelah itu otomatis banyak orang-orang dari Eropa datang dengar kabar emasnya sebanyak itu kan, datang sebanyak itu, dan Amerika pun semakin dijajah dan pribuminya semakin terpuruk gitu. Jadi bayangin aja, kemajuan teknologi bisa mengalahkan 80.000 prajurit, yang mana padahal orang Spanyol nggak tahu medan perang, nggak tahu budaya, nggak ada bala bantuan, tapi mereka bisa naklukin. Dan menurut saya itu spektakuler banget kisah kemenangan dari si Francisco Pizarro tadi gitu. Nah, hanya saja ada bagian lain sih yang perlu diceritakan, bahwa sebenarnya salah satu hal yang berperan, tadi kan yang berperan itu sebenarnya senjata, teknologi dari orang Spanyol gitu kan. Dan mereka memang udah terbiasa perang, dan mereka sudah biasa mengorganisasikan orang-orang dengan sangat baik gitu kan. Nah, sementara ada faktor lain. Jadi salah satu faktor orang-orang Eropa itu berhasil menaklukkan benua Amerika itu adalah kuman atau penyakit. Jadi orang Spanyol itu bisa dibilang orang Eropa. Orang-orang Eropa itu sebelumnya kan sebenarnya pernah datang tuh ke Amerika sebelum Pizarro tadi sudah datang. Dan menurut sejarah, bahkan pernah ada satu kejadian, penyakit-penyakit yang dibawa orang Eropa itu pernah menewaskan 95% pribumi Amerika pada era pra-Columbus gitu. Jadi ya itu seremnya tadi. Bahkan yang saya dengar sih, salah satu ide liciknya itu awal-awalnya orang Eropa itu datang kan mereka temenan. Jadi misalnya ada yang kena cacar nih, orang Eropa kena cacar kan, mereka tapi punya vaksinnya kan, punya obatnya. Jadi mereka sempat kena cacar pakai selimut gitu kan, makan vaksin sehat. Selimutnya dikasih ke orang Spanyol, ke orang pribumi Amerika. Orang pribumi Amerika kena cacar, balik ke rumah, menularkan cacarnya dengan keluarganya, dengan suku-sukunya, dengan kerajaannya, dan ya mereka nggak punya obat. Cacar itu kan kalau kita nggak ada vaksinnya fatal banget akibatnya gitu. Jadi
itu salah satu faktor penentu orang Eropa itu menaklukkan Amerika. Jadi faktor Gums. Jadi tadi Guns, Gums, and Steel gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi nggak cuman pengetahuan aja. Nah itu dari cerita perkembangan dari manusia sejak zaman dulu kala hingga saat ini gitu kan. Nah kemudian pada bab kedua, jadi tadi kan udah cerita terkait penyebaran manusianya. Jadi bab kedua, pada bagian kedua itu di sini menceritakan tentang munculnya pertanian atau produk pangan gitu. Jadi awalnya diceritain sih gimana sih manusia itu sebenarnya zaman dulu itu hidupnya berburu dan mengumpulkan. Mereka pindah-pindah tempat, mereka cari makannya berburu setiap hari gitu kan, dan mengumpulkan dari biji-bijian dan segala macam. Kemudian muncullah era produksi pangan setelah dari berburu itu, dimana era pertanian itu sebenarnya munculnya itu dipengaruhi banget oleh adanya spesies yang cocok dan juga kemudahan persebaran spesies. Jadi saya juga dulu mikir gitu ya, itu tuh dari berburu ke pertanian tuh makan waktu ribuan tahun gitu ya. Dan saya tuh mikir sebenarnya, kok orang zaman dulu bisa-bisanya sih nggak nemuin metode pertanian gitu kan, repot banget gitu, keliling-keliling hutan nyari makan, nyari buruan gitu kan. Gitu. Jadi saya mikir juga gitu, ternyata emang nggak mudah gitu ya. Ternyata setelah saya baca, pada zaman dulu itu sebenarnya nggak kayak sekarang. Kita udah lihat nih, oh sapi bisa dimakan, oh ayam bisa dimakan gitu kan. Zaman dulu tuh nggak gitu. Zaman dulu tuh bahkan yang namanya sapi, kuda, kambing dan segala macam, mereka liar, benar-benar liar. Mereka nggak kayak sekarang bisa dipelihara, bisa dimasukin ke kandang segala macam. Mereka liar, benar-benar liar. Jadi memang mungkin orang zaman dulu pun kalau ngelihat sapi yang liar pun ngeri gitu kan, mereka berani nyerang kita sapinya pasti, seperti itu. Kemudian sama juga dengan tanamannya, tanaman itu zaman dulu itu nggak kayak sekarang katanya kan. Jadi zaman dulu itu contohnya kacang almond tuh kalau sekarang udah rasanya enak, gizinya juga bagus gitu kan. Nah pada zaman dulu tuh kacang almond tuh beracun gitu. Dan tanaman zaman dulu itu nggak kayak sekarang katanya. Misalnya semangka itu kan sekarang udah badannya besar, dagingnya banyak gitu kan, rasanya enak, seger gitu kan. Zaman dulu belum tentu gitu, katanya. Zaman dulu itu mungkin udah kecil, kulitnya yang tebal tuh kulitnya, rasanya juga nggak enak dan nggak nikmat gitu kan. Jadi maka dari itu emang manusia zaman dulu tuh makanya kan biji-bijian di zaman purba. Mereka tuh memang mungkin dan saat ditanam pun nggak secepat sekarang gitu tumbuhnya, banyakan gagalnya daripada berhasilnya. Jadi seperti itu. Makanya pertanian tuh memang lama bisa ditemukan oleh manusia pada zaman dulu. Bahkan pada awal mulanya pun orang tuh nggak serta-merta bisa nemuin bertani gitu. Jadi mereka tuh mungkin awalnya tadi berburu, jadi mereka pindah-pindah tempat, mereka makan biji-bijian, terus mereka buang sampahnya atau mereka makan dan keluar dari tinja gitu kan. Dan mereka tuh kan ibaratnya kalau berburu, mereka tuh kan pindah-pindah, tapi pindah-pindahnya kayak ada alurnya. Jadi pindah keliling, nanti tahun depan balik ke sini gitu kan. Dan ketika mereka balik, mereka ngeliat, oh biji-bijian yang kita makan lu tumbuh loh, bisa jadi buah gitu kan. Nah dari situ mereka baru mulai ngerti, oh ini kalau ditanam sekian. Tapi mereka harus pelajari dalam waktu yang lama, mereka harus baru ngerti bahwa nanamnya itu kayak gini, berapa lama waktunya bisa berbuah segala macam seperti ini, seperti itu. Nah itu penjelasan kenapa sih pertanian itu dulunya itu nggak semudah itu ditemukan. Dan itu pun dipengaruhi banget karena di berbagai belahan benua itu beda-beda banget kondisinya. Ada yang spesiesnya tersedia, ada yang enggak. Dan kebanyakan enggak tersedia spesies yang bisa dijadikan pertanian tadi. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang memang ada spesiesnya. Bahkan binatang-binatang pun nggak semua wilayah ada kambing, ada ayam, ada segala macam. Bahkan ada wilayah-wilayah kayak Australia itu ya isinya itu binatang-binatang besar yang memang buas dan kayaknya nggak mungkin kan untuk dipelihara atau dikembangbiakan gitu. Jadi di seluruh benua itu bervariasi banget sih sebenarnya persebaran pertaniannya itu, seperti itu. Dan pengembangannya pun beda-beda. Nah, apa sih yang mempengaruhi? Jadi tadi saya udah bilang kan pengaruh banget dengan keberadaan spesiesnya. Nah maka dari itu memang bakal dari sanalah mulanya benua-benua itu ada yang maju, ada yang enggak gitu. Jadi contohnya nih, yang banyak spesies misalnya di era Eropa, di Australia nggak ada, ya Eropa maju duluan, pasti orang Eropa nemuin pertanian terlebih dahulu daripada orang-orang di Australia, karena memang sudah tersedia spesiesnya di Eropa tadi gitu. Yang kedua, yang pengaruh banget itu adalah persebarannya. Jadi orang-orang Eropa kalau dia punya spesies, mungkin awalnya dia harus menemukan dulu sih spesiesnya yang mana. Setelah itu dia harus menemukan cara untuk menyebarkannya ke teman-temannya yang berada di suku-suku yang lainnya.
Jadi tergantung banget dengan kondisi geografis. Nah, kalau seandainya wilayahnya itu ibarat dia sudah menemukan spesiesnya, tapi wilayahnya itu misalnya sekelilingnya itu gunung-gunung curam gitu kan, yang memang sulit untuk mereka menyebarkan, itu pengaruh lagi. Mereka pasti bakalan lambat pertumbuhannya di situ. Perkembangan manusia di situ pasti lambat. Jadi memang bergantung banget faktor adanya spesies dan kemudahan dalam penyebaran spesies itu sendiri gitu. Nah, kemudian zaman dulu juga tadi saya udah bilang kayak hewan gitu kan. Jadi nggak semua hewan gitu kan yang bisa didomestikasi, yang bisa dijadikan peternakan. Jadi mereka harus milih-milih dulu nih, mereka harus pelajari dulu hewan-hewannya. Walaupun hewannya itu misalnya berhasil mereka pelihara gitu kan, mereka harus ngitung-ngitung nih. Kalau kira-kira ini hewan makannya susah, cari pangannya susah, atau pangannya gampang tapi makannya rakus banget gitu kan, ya otomatis mereka nggak mungkin lah memelihara hewan seperti itu. Mereka harus cari hewan yang memang bisa menguntungkan mereka pada saat itu. Nah, kemudian tadi kan saya udah bilang, jadi dulu sebenarnya yang paling duluan maju itu pasti Eropa dan Asia. Mereka selalu bilang Eurasia. Kenapa sih bukan benua Amerika? Kenapa bukan benua Afrika? Bukan Australia? Seperti itu. Kenapa yang duluan maju itu Eropa dan Asia? Jadi ada sebuah teori dari buku ini. Jadi kalau kalian lihat di peta, kalian silakan lihat peta, benua Amerika itu dia gini, horizontal, dari atas ke bawah. Benua Afrika juga dari atas ke bawah. Benua Australia nggak usah disebut. Benua Australia itu sebenarnya karena iklimnya memang berat gitu. Sementara Eropa dan Asia mereka dataran dan mereka seperti ini, vertikal. Nah, ternyata itu pengaruh katanya. Ada teori yang dia sebutkan pengaruh. Kenapa itu pengaruh? Karena gini, ketika dia dari atas ke bawah, utara itu kan dingin banget, selatan itu panas banget. Artinya iklim antara utara dan selatan itu beda. Sehingga ketika orang-orang utara membawa spesies tanaman atau hewan ke daerah selatan, mungkin spesies itu nggak akan bertahan lama. Dan mungkin juga orang-orangnya juga nggak bisa bertahan, karena beda banget iklimnya gitu kan. Karena mereka harus menyesuaikan diri segala macam. Maka dari itu, di situ terhambatlah persebaran informasi terkait pertanian tadi. Sementara kalau di Eropa dan Asia, mereka dataran. Mereka walaupun jauh-jauhan ya, jadi iklimnya gitu-gitu juga. Stabil iklimnya, walaupun memang ada yang beda tapi nggak jauh banget gitu. Dan juga di Amerika juga katanya mereka tuh kayak dipagar oleh gunung-gunung yang banyak gitu kan. Di Afrika juga wilayahnya susah gitu. Jadi salah satu teorinya tadi, sumbu benuanya itu berpengaruh pada penyebaran pertanian gitu. Itu untuk pertanian. Nah, dari pertanian, jadi bukunya itu lanjut. Tadi kan bahas tentang pertanian, awal ditemukannya pertanian. Dari pertanian kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Jadi berdasarkan sejarah gitu ya, yang namanya tulisan gitu ya, tulisan itu muncul setelah ditemukannya pertanian. Pasti wilayah-wilayah yang udah menemukan pertanian lebih dulu, mereka juga akan menemukan tulisan terlebih dahulu juga. Jadi ada hubungannya gitu kan. Nah, hanya saja ada kelemahannya. Orang-orang yang udah kenal pertanian itu sebenarnya ada untungnya. Untungnya mereka pasti jauh lebih maju gitu kan. Tapi ada juga ruginya. Ruginya apa? Ruginya adalah mereka mulai diserang oleh wabah penyakit gitu. Jadi seperti yang kita tahu, kayak sekarang lah corona, COVID-19, atau ada juga wabah cacar dan segala macam. Jadi sebenarnya dari mana sih asalnya virus-virus itu? Virus-virus itu munculnya dari hewan. Dan semenjak manusia itu mengenal namanya pertanian, semenjak itulah juga mulai bermunculan penyakit-penyakit atau virus-virus yang disebabkan oleh mikroba tadi. Mikroorganisme tadi didatangkan oleh hewan gitu. Jadi kalau zaman purbakala mungkin orang hidup berburu dan mengumpulkan. Mereka ketemu binatang, dibunuh, dimakan, selesai gitu kan. Tetapi ketika saat era pertanian, kita mulai hidup dengan binatang gitu. Jadi kita tinggal sama binatang. Di sini rumah kita, di sebelah kandang binatang, sebelah-sebelahan, dekat-dekatan dengan binatang. Dan binatang-binatang itu akhirnya menularkan virus kepada manusia. Dan manusia yang hidup di daerah pertanian, di era pertanian, mereka sudah membentuk koloni yang lebih besar. Mereka biasanya hidup di desa-desa, di kota, yang mereka ngumpul. Dan artinya kalau mereka ngumpul, semakin gampang lah virus itu menyebar gitu. Jadi itu salah satu penyebab, salah satu kerugian era pertanian ditemukan. Mulai muncul wabah-wabah penyakit. Ya, jadi dari zaman dahulu sampai sekarang pun memang biasa sebenarnya yang namanya kayak corona. Ya sebenarnya hal yang biasa pasti datang dari
di satu abad yang lalu kita ketemu flu Spanyol, kita juga pernah ketemu Black Death dan segala macam. Bahkan di cerita-cerita perang zaman dulu pun biasa kayaknya. Dari zaman perang tuh kalau mereka lagi perang ada wabah penyakit dan segala macam. Jadi sebenarnya biasa, yaitu dikarenakan oleh binatang tadi gitu. Nah, tadi saya udah jelasin bahwa wilayah yang sudah menguasai pertanian terlebih dahulu, mereka pasti mereka juga yang akan mengenal lebih dulu sistem tulisan. Setelah mereka mengenal tulisan, maka manusia menjadi jauh semakin maju, jauh semakin mengerti tentang ilmu pengetahuan dan sains gitu kan. Dan semenjak era pertanian ditemukan, jadi kan kalau zaman purbakala semua manusia itu fokus untuk cari makan untuk hari ini mau makan, cari dulu gitu, berburu dulu, ngumpulin dulu gitu kan. Nah, sementara setelah era pertanian ditemukan, orang-orang kan banyak makanan nih, sekali panen bertonton gitu kan. Jadi ini stok untuk setahun gitu kan, bisa stok untuk jangka waktu lama. Jadi sehingga mereka nggak menghabiskan banyak waktu untuk mencari makan. Yang artinya waktu-waktu mereka yang kosong tuh bisa mereka lampiaskan untuk hal-hal lain. Misalnya melakukan keterampilan-keterampilan, bikin rumah, tulisan tadi untuk belajar, untuk bla 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 bla. Dan dari situlah manusia jauh lebih maju lagi gitu. Jadi manusia yang sudah menguasai pertanian lebih dulu, itu mereka ibaratnya curi start banget gitu. Jadi setelah itu mereka bakalan lebih majunya jauh lebih cepat lah ibaratnya. Jadi mereka ketemu tulisan, ketemu sains, ketemu ini, ketemu itu, punya keterampilan ini, punya keterampilan buat Gucci, menemukan alat-alat yang memang jauh lebih efektif untuk kehidupan sehari-hari. Jadi itu pengaruh banget. Makanya orang Eropa dan Asia itu ya lebih maju sih. Dari dulu memang dari awal pun mereka udah curi start karena mereka udah menemukan pertanian terlebih dahulu gitu. Nah, kemudian ada juga hal-hal lain yang kata buku ini mempengaruhi sejarah manusia selain pertanian. Jadi ada juga ibaratnya faktor-faktor lain seperti para penemu. Jadi ya kita tahu lah, penemuan roda, penemuan listrik, penemuan mesin uap itu benar-benar mengubah arah sejarah banget. Dan sekarang itu penemuan internet itu mengubah arah sejarah banget. Dimana mungkin kita dulu nggak pernah mikirin bakalan seperti apa dunia, ternyata hal seperti itulah yang mengubah sejarah dunia. Kemudian sistem politik pun berpengaruh banget. Jadi kalau dulu manusia itu berkelompok, semenjak ada sistem politik, kita jauh lebih efisien dalam menjalankan kehidupan berkelompok di suatu wilayah. Kayak gitu. Nah, kemudian pada bagian keempat, jadi judulnya itu adalah berkeliling dunia dalam 5 bab. Jadi di sini sebenarnya si Jared Diamond menjelaskan tentang kondisi-kondisi yang unik terjadi di beberapa benua. Jadi dia jelasin tentang Australia gitu kan. Australia itu katanya wilayahnya keras banget, binatangnya gede-gede dan ganas-ganas sehingga manusia banyak nggak tahan gitu kan. Kemudian di Papua juga agak unik kata dia. Papua tuh orang-orang Papua itulah yang orang-orang pertama yang berhasil menyebar ke Australia dan ke Kepulauan Polinesia. Jadi mungkin ada juga yang bertanya gitu kan, kenapa sih Papua itu terus terang adalah salah satu wilayah yang tidak dijajah oleh Eropa. Jadi kalau saya baca itu orang Eropa tuh pernah mencoba untuk menduduki Papua. Tapi orang Eropa itu katanya kena malaria, habis kena malaria, dan itu banyak korbannya. Jadi mereka nyerah, udahlah, nggak usah dilanjutin gitu kan. Dan orang-orang Papua memang mereka kayaknya udah punya berevolusi gitu kan, gen mereka sudah turun temurun, jadi mereka lebih tahan lah dengan kondisi seperti itu. Kemudian si Jared juga menceritakan tentang Cina. Jadi Cina itu katanya dia agak bingung juga, sebuah fenomena juga Cina itu kok bisa-bisanya sebuah daratan yang sangat besar mereka bisa kompak menjadi satu kesatuan yang namanya China. Dan itu kata dia dengan bahasa yang sama mereka ngomong dan satu kesatuan. Jadi itu hebat banget sih katanya. Sementara kalau di Eropa kan mereka satu kesatuan tapi mereka membentuk negara-negara, mereka nggak belum menjadi satu gitu. Nah, tapi ada hal yang menarik nih. Kenapa katanya ada pertanyaan, Cina itu dari dulu udah maju banget sebenarnya. Tapi kenapa sih bukan Cina yang bisa maju sejauh itu seperti Eropa? Jadi kan Eropa bisa menaklukkan benua Amerika, menaklukkan benua Australia, Eropa juga dia menguasain. Kok Eropa katanya, kok bukan Cina? Bahkan Cina lu dijajah gitu kan, dijajah oleh Jepang pernah kan. Kenapa bukan orang Cina yang berhasil menaklukkan? Jadi kata dia dulu kan si Jenderal Pizarro tadi kan bisa menaklukkan si Amerika. Jadi kata dia kalau di Eropa itu mereka ada banyak negara.
Dan negara-negara ini bagusnya karena mereka banyak, mereka bersaing dan mereka benar-benar menjelajah dunia untuk mencari harta yang lebih banyak lagi. Jadi mereka tuh bersaing dan itu bagus banget untuk perkembangan orang-orang Eropa. Sementara orang Cina, kata dia, ya mereka nggak bersaing, mereka satu kesatuan. Jadi ketika orang Cina, pernah katanya Cina itu mau mencoba menjelajah dunia seperti Eropa, seperti Spanyol, tetapi ketika salah satu jenderal itu sudah menjelajah wilayah dunia, tiba-tiba Cina berperang sehingga dibatalin tuh jenderal, balik ke Cina katanya kan, kamu harus bantu kita perang, nantilah mikirin naklukin wilayah lain gitu. Sementara di Eropa mereka mungkin orang Inggris ngomong kita lagi perang, balik, ya udah si Pizarro ke Spanyol minta dana, saya mau ini loh, mintain dana gitu kan. Jadi mereka bersaing untuk maju, sehingga dari situlah kenapa salah satu sebabnya sih menurut si Jared Diamond, teorinya kenapa si penakluk itu adalah orang-orang Eropa, bukan orang-orang dari China yang juga dulunya sebenarnya udah maju banget. Nah kemudian si Jared juga menceritakan tentang persebaran Austronesia ke Filipina dan Indonesia. Jadi tapi di sini dia jelasin kenapa si orang-orang Austronesia itu bisanya ke Filipina dan Indonesia, tapi mereka nggak bisa menaklukkan daerah Papua dan juga Australia gitu. Jadi itu juga menjadi pertanyaan bagi si Jared Diamond. Kemudian yang terakhir itu dia tentang Afrika, dia bahas, tapi saya nggak bahas semuanya. Di sini Jared Diamond memaparkan sebuah temuan yang benar-benar menurut dia membuat dia kebingungan sampai saat ini juga. Jadi katanya di Afrika itu, kalau kalian lihat di Afrika itu, di bagian selatan, di bagian bawahnya itu ada pulau namanya Pulau Madagaskar. Antara Afrika dengan Indonesia itu jauh banget. Jadi Afrika, Eropa, Cina, India, di situ baru Indonesia. Dan tahu di Pulau Madagaskar ini penduduknya penduduk mana? Itu penduduk Indonesia. Dari ras, dari bentuk, dari bahasa, dari ciri-cirinya itu pokoknya orang Indonesia. Jelas orang Indonesia, orang Jawa kata dia. Dan itu katanya salah satu fenomena yang kata Jared Diamond, yang saya sampai sekarang nggak tahu itu kok bisa kayak gitu kan. Jadi dia juga bingung dan bertanya-tanya tentang fenomena itu. Jadi saya pun dari dulu mikirnya itu tuh guyonan belaka gitu kan, orang Afrika tuh ada orang Indonesia di sana, tapi ternyata emang ada gitu ya, seperti itu. Nah pada bab terakhir, jadi si Jared ini tadi kan udah ceritain tentang bab yang keempat, ini bab kelima terakhir dia tentang masa depan sejarah manusia. Jadi di sini dia sebenarnya menjelaskan peran faktor budaya, lingkungan, serta peran individu tertentu gitu. Jadi intinya di setiap sejarah itu walaupun memang sebenarnya sudah kelihatan polanya, tapi memang di beberapa tempat memang sejarah itu ditentukan oleh faktor-faktor lainnya seperti adanya agama, peperangan yang terjadi di satu wilayah gitu kan. Jadi mungkin ya perang itu kan bisa mengubah banget arah sejarah, dimana dulu Mongol pernah menguasai banyak wilayah, kemudian adanya kerajaan Islam, kemudian adanya Kristen yang sangat luas dan segala macam, ada Romawi segala macam. Jadi itu adalah faktor tambahan yang mempengaruhi sejarah umat manusia. Kemudian yang terakhir, Jared Diamond menceritakan, saya nggak tahu kenapa dia naruh di bab terakhir, tapi dia ceritain tentang Jepang. Dia bingung katanya Jepang itu kok bisa gitu ya. Mereka tinggal di pulau sendirian. Mereka itu bahasa Jepang itu kata dia. Jadi seluruh bahasa di dunia itu pasti ada ibaratnya ada sumbernya. Ini miripnya dari bahasa mana. Tetapi bahasa Jepang itu dia sampai sekarang pun bingung. Kok orang Jepang itu bisa sih bahasanya itu nggak ada mirip-miripnya dengan bahasa manapun kata dia. Jadi mereka tuh beda. Secara budaya pun mereka beda banget. Dewa yang mereka sembah juga beda banget. Jadi ya itu fenomena yang aneh juga sih, kenapa orang Jepang itu nganeh sendiri gitu ya. Walaupun secara etos kerja mereka bagus banget sebenarnya, tapi secara kultur budaya mereka tuh lain daripada yang lain. Bahkan tidak ada katanya yang mirip-mirip dengan dia di belahan dunia ini. Ada sih mungkin Korea Selatan lah agak mirip, tapi ya banyak bedanya juga sih masalahnya gitu. Nah itu adalah kupas bukunya yang saya bahas tadi. Jadi agak panjang memang karena sifatnya podcast. Jadi ini bukunya. Jadi sekali lagi saya ingetin, buku ini adalah buku favorit saya dan ini bukunya recommended banget, lumayan tebal gini ya. Yang ya kalau kamu malas baca sih mungkin kalian bisa dengar aja sih yang saya jelasin. Tetapi terus terang sebenarnya saya nggak menceritakan semuanya mungkin karena nggak akan cukup waktu. Buku ini banyak banget menyimpan pengetahuan lain dan mungkin yang saya sampaikan tadi itu masih bercampur dengan persepsi saya pribadi. Walaupun saya mencoba untuk
nggak mencampur adukan persepsi saya gitu kan. Tetapi bisa jadi ada gitu kan. Maka dari itu saya sih nyaranin kamu banget sih, kalau kamu memang tertarik dengan bahasanya, jangan cuma denger saya ngoceh gitu kan. Jadi kalau bisa baca juga gitu kan, karena bagus banget ceritanya. Jadi kalian bisa tahu gitu ya sejarah manusia itu dari zaman dulu sampai sekarang kayak gimana. Sekian dari saya. Kalau kamu suka dengan videonya silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.